Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Datang setuju jemaah majelis pengawasan malam Selasa Kliwon rahimakallah. Hingga mboten saged kula sebat setunggal bagus tunggal. Semoga kita sami nambahi raos syukuripun datang rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dina dumugi akhir warsa kalih ewu kalih dasa menika panjenengan sakala tasih saged pinanggih kanthi kawilujengan saha kabagas kewarasan. Selawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah dhateng panjenengan sakula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samanggih. Allahumma amin. Kantun pinten setunggal minggu langkung nggih kita badhe pergantosan taun 2020 tumuju 2021. Mugi-mugi panjenengan kula termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dalam hal ini orang yang beruntung kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Masuk golongan orang yang rugi kalau hari ini dengan hari kemarin masih sama. Celakanya kalau hari ini lebih jelek dibanding hari kemarin, ini celaka. Bapak Ibu, manusia mengalami 3 masa. Yang pertama adalah masa tumbuh atau masa berkembang. Kemudian yang kedua masa puncak atau kejayaan. Yang ketiga masa turun atau keruntuhan. Kadang-kadang kalau sudah sampai ke puncak, tidak ada yang lebih di atasnya lagi. Kita simak bareng waktu dulu presiden kita di Indonesia itu adalah Soekarno. Panjenenganipun Bapak Presiden Soekarno sudah mencapai puncak kejayaannya yang menjadi seorang presiden di negara kita Republik Indonesia. Setelah itu turun dan digantikan oleh Soeharto. Soeharto juga sudah merasakan orang yang paling nomor 1 di negara kita Indonesia. Puncak kejayaannya menjadi seorang presiden. Tapi juga akan turun digantikan oleh Habibie. Kemudian berganti lagi sampai sekarang Pak Presiden Jokowi. Itu pun pada masanya nanti setelah ini mencapai yang puncak kejayaannya, suatu ketika pasti akan turun. Seorang Ustadz Kiai juga begitu. Dulu terkenal seorang Kiai sejuta umat, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Pada waktu puncaknya, setiap tabligh akbar dimanapun jamaah luar biasa. Tapi ada masa penurunannya. Setelah turun, ada yang tampil lagi. A'agim puncak juga turun, ada yang menggantikan sampai sekarang yang puncak. Yang setiap tabligh akbar subhanallah, jamaahnya luar biasa. UAS atau Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Pasti nanti setelah ini mencapai puncak kejayaannya, suatu ketika pasti ada yang akan menggantikan lagi.
Jadi 2021 yang akan datang mari kita siapkan. Jangan sampai kita menyesal, karena menyesal tidak ada yang jatuh di awal, pasti di belakang. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Sya'ban, ini seorang sahabat yang subhanallah kalau datang ke masjid pasti nomor satu, nomor wahid. Nah, suatu ketika pada jamaah salat subuh, setelah selesai ngimami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbalik menengok ke jamaah, ternyata tidak terlihat Sya'ban yang biasanya duduk atau barisan sofnya itu paling depan, kok ini tidak kelihatan. Setelah selesai kemudian bertanya kepada para sahabat, sahabat, adakah yang melihat Sya'ban? Biasanya paling depan ini kalau sholat jamaah, ini kok nggak kelihatan ini. Kira-kira ada yang tahu kenapa tidak berangkat? Para sahabat menjawab tidak tahu. Kemudian salah satu sahabat, saya tidak tahu kenapa Sya'ban tidak berjamaah, tapi saya tahu rumahnya ya Rasul. Oh, kalau begitu nanti saya diantarkan ke rumahnya Sya'ban. Ada apa ini? Kok tidak seperti biasa? Biasanya datang awal, kok ini tidak kelihatan. Kemudian oleh sahabatnya Rasulullah SAW diantar ke rumahnya. Luar biasa ini. Jalan kaki dari waktu subuh, setelah jamaah subuh menuju ke rumahnya Sya'ban ini ditempuh kira-kira 3 jam. Bayangkan, kalau jalan kaki 3 jam ini, kalau dari Masjid Secoharjo sini ke timur kira-kira sudah sampai mana ini? Malioboro, kalau Malioboro itu 3 jam jalan itu sudah sangat santai. 3 jam jalan ke rumahnya Sya'ban, dan kalau jamaah di masjid pertama datangnya. Beda dengan lingkungan kita, kadang-kadang rumahnya di depan masjid saja tidak mesti jamaah, atau bahkan kalau jamaah mah tertinggal ini. Subhanallah, Sya'ban 3 jam itu baru sampai ke masjid. Berarti berapa kilo itu ditempuh jalan kaki. Setelah sampai di rumah, setelah mengetuk pintu, ternyata yang membukakan pintu ini adalah istrinya Sya'ban. Terkejut kedatangan Rasulullah beserta sahabat. Kemudian, ya Rasul, ada apakah ini? Kok datang ke rumahku? Justru Rasulullah bertanya, saya yang bertanya ini, kenapa Sya'ban biasanya datang pertama kali kok ini tidak kelihatan? Kemudian istri Sya'ban menjawab, maaf Rasul, suami saya Sya'ban sudah dipanggil Allah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya Rasul, sepeninggal suami saya Sya'ban ini, saya mengganjal di hati saya ya Rasul. Loh, kenapa? Sakitkah Sya'ban? Tidak Rasul. Lah kenapa hati kamu gak enak ditinggal oleh Sya'ban? Pada waktu saya duduk di sampingnya waktu suami saya akan meninggal ini, terucap 3 hal yang sampai saat ini saya tidak paham maksudnya ya Rasul. Nah, kalau Rasul ini sudah dibisik oleh malaikat Jibril tentang yang akan ditanyakan oleh istrinya Sya'ban. Lah apa itu? Waktu itu suami saya mengucap yang pertama, kok cedak, kok dekat. Itu yang terucap pertama ya Rasul. Kemudian yang kedua adalah kok lawas.
Dan yang terakhir terucap itu kok sedikit. 3 hal ini terucap pada waktu suami saya mau meninggal, ya Rasul. Apa makna kata-kata suami saya tersebut? Rasulullah sudah dibisiki oleh malaikat Jibril, kemudian menjawab, ya istri Sa'ban, berbahagialah. Suamimu pada waktu mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel itu melihat atau diperlihatkan amal yang dilakukan sewaktu masa hidupnya. Dari apa yang dikatakan pertama tadi, mengatakan kok dekat atau kok cedak, itu bermakna pahala yang diberikan Allah diperlihatkan ketika Sa'ban mau diambil atau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ini Sa'ban, pahalamu pada waktu kamu datang ke masjid selalu pertama. Subhanallah. Melihat begitu besar balasan pahalanya yang diterima oleh Sa'ban, merasa menyesal. Kenapa rumahku dekat dengan masjid? Subhanallah. Padahal 3 jam jalan, Sa'ban merasa menyesal. Kenapa dekat? Berarti kalau yang datang di sini ini yang paling jauh siapa? Saya ini yang paling jauh dari Masjid Sejarah ini. Tapi saya kan pakai kendaraan itu ya. Tadi bapak ibu kan jalan kaki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pahala urusan Allah, yang terpenting kita mendengar panggilan untuk sholat azan, mari segera datang ke masjid, karena 1 langkah ke masjid kita akan dihapus dosanya dan mendapatkan pahala yang berlipat. Jadi jangan ragu-ragu ini ya. Jangan sampai menyesal seperti Sa'ban. Sa'ban itu 3 jam rumahnya menuju ke masjid saja diperlihatkan pahala pada waktu mau meninggal. Merasa menyesal, kenapa dekat rumahku dengan masjid. Padahal kalau 3 jam itu kita bisa bayangkan ke Jogja atau Tugu sana sampai sini jalan kaki itu, ya Allah. Lah sekarang ini banyak yang rumahnya dekat dengan masjid, itu ada adzan secara sarasen mau datang ke masjid. Salajengipun yang kedua yang dikatakan Sa'ban sebelum meninggal itu kok lawas, atau dengan bahasa lain kok jelek. Itu apa maksudnya? Ternyata di perjalanan dari rumah menuju ke masjid, Sa'ban ini melihat ada orang yang kedinginan karena tidak pakai pakaian, kedinginan. Lah Sa'ban melihat orang itu kasihan, kemudian didekati, ya saudaraku, kenapa kamu? Ini saya kedinginan Sa'ban. Terus kemudian Sa'ban itu biasanya kalau ke masjid itu pakai pakaian yang rangkep 3 ya. Rangkep 3 maksudnya yang paling bagus diberikan, yang paling dalam, kemudian yang kedua, dan yang terakhir yang paling luar ini yang sudah agak lama gitu ya, sudah lawas. Nah, melihat orang yang kedinginan tersebut, baju yang paling luar ini dikasihkan kepada orang tersebut. Ya, menjadi pelajaran buat kita ini kalau memberikan kepada saudara kita ini, kira-kira pilih baju yang paling terbaru atau yang paling jelek atau yang sudah tidak kita pakai ini ya. Sa'ban ini memberikan yang paling jelek, yang baju yang dipakai yang paling luar yang diberikan orang yang kedinginan. Ternyata diperlihatkan pahalanya pada waktu meninggal, luar biasa, lebih banyak lagi. Dan Sa'ban merasa menyesal, kenapa sing dikasihkan orang tersebut itu sing lawas.
Yang sudah jelek, kenapa tidak yang paling dalam, yang masih bagus yang diberikan? Sa'ban menyesal. Bisa kita ambil pelajaran. Tapi kembalinya ya kita harus yakin. Karena kadang-kadang kita tidak yakin kalau memberikan sesuatu itu yang tentunya kita yang mungkin kalau itu pakaian yang kita sudah tidak memakainya lagi, bukan yang diberikan yang terbaru. Lah ini Sa'ban itu merasa menyesal karena yang diberikan yang luar, yang lawas. Kemudian yang ketiga, kok sedikit. Waktu itu Sa'ban pada waktu makan roti ya. Kalau di Arab itu ada roti yang besar itu ya. Pada waktu saya ke sana juga roti ala Rasul itu besar sekali, enggak satu dimakan sendiri tidak akan muat perut. Dan pada waktu makan roti itu ada orang yang datang dan mengatakan lapar sekali perutnya karena tidak punya makanan yang harus dimakan. Satu hari itu belum makan, makanya merasa lemas. Lah Sa'ban itu waktu itu kasihan dan melihat akhirnya apa? Rotinya itu dibagi dua, yang separuh dimakan oleh Sa'ban, yang separuh diberikan kepada orang yang lapar tadi. Maka dalam sebuah hadis ya, itu kan ada kata-kata wa mut'imil jingan. Karena yang selalu dinanti oleh surga itu adalah golongan salah satunya wa mut'imil jingan, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Jadi Sa'ban itu setelah diberikan orang yang lapar tadi separuh roti yang dimakan itu, ternyata pada waktu akan meninggal diperlihatkan lagi pahalanya oleh Allah. Ini pahalamu waktu kamu memberi makan orang yang kelaparan Sa'ban. Ya Allah, luar biasa. Ternyata sedekah memberikan makan itu pahalanya luar biasa besarnya. Kalau kita melakukan ibadah kepada Allah, salat itu akan mendapatkan pahala salat. Kalau kita ibadah kepada Allah, puasa, kita akan mendapatkan imbalan pahala karena puasa kita. Tapi kalau kita memberikan sesuatu, apalagi harta benda kita untuk orang yang membutuhkan, kita akan mendapatkan berlipat ganda pahala. Taruhlah kita memberikan uang 100.000 untuk membantu pembangunan masjid. Dan masjid tersebut sudah jadi digunakan untuk jamaah. Kita dapat pahala pada waktu membantu dan kita juga mendapatkan tambahan selama masjid itu masih digunakan. Maka 3 hal yang menjadikan jalan istri daripada Sa'ban ini dijawab oleh Rasulullah. Jadi berbahagialah kamu istri Sa'ban. Suaminya meninggal ini menyesal karena yang pertama, kenapa rumahnya dekat dengan masjid padahal 3 jam jalan itu berapa kilo. Zaman sekarang tidak ada masjid yang berkilo-kilo dari rumahnya itu. Kemudian yang kedua, menyesal kenapa yang diberikan itu baju yang paling jelek di antara 3 yang dipakai, yang diberikan. Dan yang ketiga, menyesal kenapa tidak semua diberikan roti tersebut kepada orang yang kelaparan. Jadi mari kita sama-sama di akhir tahun ini kita introspeksi diri. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu, yang diberikan umur yang panjang, wa hasuna ngamaluhu, digunakan dengan perbuatan yang baik.
Tetapi sebaliknya, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sya'a ngamaluhu. Manusia yang diberikan umur yang panjang tapi amalnya jelek. Itu sejelek-jeleknya manusia. Mari kita memaksimalkan di 2021 nanti lebih baik daripada 2020. Iya, saya pun juga mari bersama-sama Bapak Ibu semua untuk memaksimalkan atau berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang mengakui iman seseorang itu kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang stabil, kadang-kadang di bawah. Beda dengan kekasih Allah, Nabi dan Rasul itu tidak ada grafik kok menurun imannya itu. Semakin bertambah angka tahun, semakin berkurang jatah umur, semakin mendekat kepada Allah. Nah, kita juga berusaha seperti itu kalau bisa. Mari kita maksimalkan dan semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.